Oke, selamat malam semuanya. Selamat tahun baru ya. Tuhan sudah menolong kita melewati satu tahun yang lalu dengan berbagai macam materi yang sudah kita sampaikan. Dan malam ini kita memulai di tahun yang baru ini masih di dalam seri 10 Hukum Allah. Dan kita akan memulai dengan hukum yang keempat ya. Kita akan memulai dengan hukum yang keempat pada malam hari ini. Sebentar. Ya. Oke ya, remember the Sabbath day. Saudara, kita akan membaca dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Berbunyi seperti ini. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, nah ini adalah rangkaian dari 10 hukum Allah, Keluaran pasal 20. Dan di antara 10 hukum Allah ini, saudara, hukum keempat ini memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Yaitu adalah perintah ini adalah perintah yang terpanjang. Ya, tadi kita barusan membaca, ini yang terpanjang daripada perintah-perintah yang lainnya. Dan keunikan yang lain dari hukum keempat ini satu-satunya hukum di antara 10 hukum ini yang diberikan secara positif maupun negatif. Positif itu artinya perintah, ada perintah di situ, sekaligus ada larangan secara bersamaan. Jadi maksudnya begini ya, di dalam hukum-hukum yang lain itu kadang-kadang hanya diberikan perintah positifnya saja atau negatifnya saja, larangan tidak ada dan tidak pernah bersamaan. Misalkan jangan membunuh, ya jangan membunuh itu kan perintah yang larangan yang bersifat negatif, jangan membunuh. Tapi tidak ada unsur positifnya. Terus apa yang saya lakukan kalau saya tidak boleh membunuh? Ya, itu ya. Tetapi di dalam hukum keempat ini muncul tadi kita membaca baik perintah maupun larangan. Nah, perintahnya itu adalah perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Larangannya adalah kita diminta untuk berhenti bekerja pada hari Sabat. Ya, tadi di dalam ayat yang panjang itu muncul secara positif maupun secara negatif. Nah, kita akan belajar melihat, saudara, sebenarnya topik kita tentang hari Sabat. Sabat itu artinya apa? Nah, kita akan memulai dengan mempelajari tentang arti kata Sabat ya di dalam bahasa Ibrani. Nah, Sabat ini artinya itu berhenti, sederhana sekali, saudara. To cease ya, berhenti, atau bisa artinya to rest, beristirahat. Dan di dalam Perjanjian Lama, ternyata kata Sabat ini bukan hanya dipakai khusus untuk hari Minggu atau hari Sabat atau hari ibadah. Tetapi kata Sabat ini bersifat umum, yang artinya bisa berhenti atau beristirahat. Misal ya, saya berikan beberapa perbandingan. Yosua 5 ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kata berhentilah mana itu, berhenti di sini ini juga memakai kata Sabat ya. Lalu contoh yang lain, Yesaya 24 ayat 8. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Nah, kata berhenti di sini itu juga memakai kata Sabat. Jadi Sabat ini kata umum yang artinya berhenti atau beristirahat. Dan kata inilah, saudara, yang dipakai oleh Tuhan di dalam hukum yang keempat ya. Jadi nanti di dalam hukum keempat ini kata Sabat ini berkaitan dengan ibadah kita. Tetapi di dalam perjanjian atau di dalam Alkitab ya, itu kata Sabat itu bisa muncul di dalam 3 pengertian. Nah, ini ya saya berikan diagramnya. Yang pertama itu adalah Sabat di dalam arti temporal. Temporal berarti di dalam kesementaraan waktu. Sabat di dalam Alkitab juga bisa berarti spiritual Sabat ya, beristirahat secara rohani, secara spiritual.
Dan ketiga, Sabat di dalam Alkitab juga bisa berarti eternal Sabat atau Sabat di dalam kekekalan. Nah, ini muncul misalkan di dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, ayat ini saudara itu berbicara tentang eternal Sabat, ya, tentang nanti kita di dalam langit dan bumi yang baru, kita berhenti dari segala pekerjaan di dunia ini dan sebagainya. Tetapi malam ini kita akan memfokuskan khusus hukum keempat itu berbicara tentang temporal Sabat di sini, saudara, yaitu hari perhentian, hari peristirahatan yang Tuhan tetapkan bagi umatnya selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, ini berkaitan dengan hukum yang keempat. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Sabat ini ada sesuatu yang ternyata sangat penting luar biasa. Kita seringkali menganggap Sabat ini hukum yang paling diremehkan, ya, dari 10 hukum ini mungkin yang paling diremehkan, paling direndahkan. Tetapi saudara, di dalam Perjanjian Lama ternyata hukum Sabat ini tidak kalah mengerikannya dengan hukuman perintah-perintah yang lain. Ya, saya akan berikan beberapa contoh. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapatilah mereka seorang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, saudara lihat, Sabat di dalam zaman Perjanjian Lama ini sesuatu hukum yang sangat penting sekali yang tidak boleh dilanggar oleh umat Tuhan. Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Jadi selalu hukumannya itu hukuman mati, saudara. Yeremia 17 ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat, dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Lihat saudara, Tuhan murka ketika hukum ini dilanggar oleh umatnya. Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Ya, kita kembali diingatkan tentang murka Tuhan, tentang hari Sabat. Juga sebaliknya, saudara, Tuhan di sini memberikan janji bagi orang-orang yang mentaati hukum Sabat ini. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, jadi saudara lihat di dalam Perjanjian Lama ternyata hukum Sabat ini
bukan hukum yang sepele, saudara. Ini hukum yang sangat serius sekali di mata Tuhan, sama dengan hukum jangan membunuh dan sebagainya. Konsekuensi pelanggarannya adalah kematian, hukuman Tuhan, dan murka Allah. Demikian juga sebaliknya, Tuhan akan memberikan berkat, kemenangan ya di dalam konteksnya bangsa Israel pada waktu mereka mentaati. Nah, malam ini saudara, kita akan menggumulkan tema tentang Sabat ini. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita ya, ternyata di dalam memahami perintah hukum keempat ini justru adalah hukum yang paling sulit untuk dijelaskan dari antara hukum-hukum yang lain. Karena kenapa? Nanti kita akan lihat. Saudara, kesulitan untuk menjelaskan hukum yang keempat ini itu diakui oleh banyak teolog, saudara, oleh profesor-profesor, bahkan oleh orang-orang Reform sendiri. Ya, saya berikan misalkan di sini John Frame mengatakan di dalam komunitas orang Reform atau di dalam tubuh Reform itu sendiri terbagi-bagi atau terpecah-pecah tentang hal ini ya, tentang hari Sabat ini. Bukan hanya di dalam masalah hal praktis ya, tetapi juga di dalam hal-hal yang bersifat teologis tentang hari Sabat ini. Dan perbedaan-perbedaan teologis ini itu kembali di dalam masanya John Calvin, jadi masa-masa reformasi. Nah, apa yang terjadi nanti kita akan pelajari, saudara. Kenapa muncul banyak tafsiran, banyak perbedaan dan sebagainya ya. Satu lagi, seorang teolog Reform Kevin DeYoung juga mengatakan hukum keempat ini dapat sungguh-sungguh memusingkan ya. Inilah sebabnya orang Kristen tidak selalu semuanya sepakat bagaimana hukum keempat ini ditaati. Nah, ini nanti berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan menguduskan hari Sabat. Ini juga muncul banyak pentafsiran. Atau apakah hukum ini sebenarnya tetap perlu kita pelihara atau tidak? Ini juga menimbulkan perdebatan. Ya, masih perlu enggak sih kita menjaga hari Sabat, menguduskan dan memelihara hari Sabat ini? Ini juga menjadi satu perdebatan sepanjang masa. Nah, perdebatan-perdebatan ini itu dimulai, saudara. Misalkan ya, kita akan mulai menggali perbedaan-perbedaan ini tentang apa sebenarnya ya yang menjadi dasar dari hukum Sabat ini atau hukum keempat ini, di mana dasar daripada perintah Tuhan ini, kuduskan hari Sabat. Ternyata, saudara, di dalam pandangan tubuh teologi Reform seperti John Frame tadi katakan, ini sudah ada dua pandangan, ya, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa dasar dari perintah menguduskan hari Sabat ini itu kembali kepada kisah penciptaan yang tadi sudah kita baca di awal, di mana Tuhan ngomong, ya sama seperti aku bekerja 6 hari lalu berhenti, demikianlah kamu juga harus berhenti dari segala pekerjaanmu. Ya, jadi orang-orang Reform yang berpegang kepada dasar ini itu cukup banyak. Ya, mungkin bisa dibantu ya Pak Rudi, di-mute-kan saja supaya tidak mengganggu semua. Ya, sudah Pak. Ya. Nah, yang kedua itu adalah dasar perintah yang didasarkan dari 10 hukum itu sendiri. Jadi ini dua pandangan, sebenarnya hukum Sabat ini didasarkan dari perintah Tuhan yang mana? Atas apa yang Tuhan lakukan di dalam peristiwa penciptaan, atau betul-betul dari 10 hukum yang ada di dalam Keluaran pasal 20. Nah, ini orang-orang Reform ya yang berpegang kepada dasar penciptaan, Davotius, Sanchi, Zwingli dan sebagainya, Turetin termasuk Herman Bavinck dan juga semua kaum Puritan, orang-orang Puritan berpegang kepada creation. Tetapi yang 10 hukum ini tidak banyak ya. Ada Franciscus Gomarus, Zacharias Ursinus dan John Calvin. John Calvin ini saya beri tanda tanya karena banyak pentafsir yang berbeda-beda. Ada yang ngomong dia mendasarkan Sabat ini dari 10 hukum, ada yang mengatakan kepada penciptaan. Nah, bagaimana saudara sikap kita melihat perbedaan dasar daripada hukum Sabat ini? Sebenarnya ini tidak perlu dipertentangkan ya. Nanti kita akan menemukan harmonisnya. Karena Francis Turretin, seorang teolog Reform abad ke-16 juga mengatakan
Kebanyakan orang reform memegang yang pertama, ya, yaitu penciptaan. Ini yang lebih populer, makanya di sini namanya lebih banyak, saudara. Lebih populer. Beberapa yang lain mengikuti pandangan yang kedua, 10 hukum ini. Tapi Turretin ngomong perbedaan ini itu bukan hal yang fundamental, tidak usah dibesar-besarkan. Ya, baik penciptaan maupun 10 hukum ini dua-duanya itu nanti ada benernya, ya. Nah, Thomas Boston misalkan, saudara, seorang Puritan, dia berpegang kepada penciptaan. Jadi semua orang Puritan itu berpegang bahwa dasar daripada hukum Sabat itu adalah peristiwa penciptaan. Kita berpegang bahwa itu telah ditunjuk atau ditetapkan Allah from the beginning of the world. Ini menunjuk kepada creation, ya, penciptaan. Bahwa Tuhan berhenti pada hari ketujuh lalu menguduskan hari tersebut. Ezekiel Hopkins juga seorang Puritan, ya, juga mengatakan hal yang sama. Kepada orang lain yang aku setuju dengannya bahwa hukum Sabat ini dimulai di dalam peristiwa penciptaan dunia, ya. Nah, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Jadi intinya di situ. Orang-orang Puritan dan kebanyakan orang itu setuju bahwa ini didasarkan kepada penciptaan, termasuk seorang reformator Henry Bullinger, ya, juga mengatakan hal yang sama. Sabat itu menunjukkan kepada istirahat, ya, menandakan istirahat, dan itu diambil dari hari yang dikuduskan memang untuk beristirahat. Tetapi pelaksanaan daripada hari istirahat itu sangat terkenal, ya, sangat terkenal, dan itu sudah ada sejak dari dulu, ya, dari zaman dahulu. Nah, ini yang saya tebel, ini yang penting, saudara. Bukan ditemukan atau dibawa pertama kali oleh Musa. Jadi Henry Bullinger ini juga berpendapat hukum Sabat ini bukan muncul di pertama-tama di dalam 10 hukum ini. 10 hukum ini hanya menegaskan apa yang sudah Tuhan pernah perintahkan di dalam peristiwa penciptaan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Jadi saudara-saudara, malam ini saya lebih setuju, saya ingin mengemukakan juga pandangan saya, bahwa saya lebih setuju dasar daripada hukum Sabat ini memang bukan muncul tiba-tiba di dalam 10 hukum, tetapi itu sudah ada sejak di dalam peristiwa penciptaan. Saya akan memberikan 4 argumen, saudara, bahwa dasar daripada Sabat itu lebih cocok dikatakan adalah penciptaan, ya. 10 hukum ini hanya menegaskan kembali. Pertama, ya ini tadi yang sudah kita katakan, Tuhan menguduskan hari ketujuh sebagai Sabat setelah Ia berhenti mencipta. Kejadian 2 ayat 3, ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti lalu menguduskannya. Jadi ini seolah-olah memang sudah jadi pattern yang Tuhan tetapkan nanti bagi kita manusia. Nah, argumen yang kedua, saudara, kenapa Sabat itu lebih cocok didasarkan kepada penciptaan? Karena Sabat hari ketujuh itu sudah dilakukan sebelum diberikannya 10 hukum di Sinai. Jadi sebelum Tuhan memberikan 10 hukum yang kita pelajari hari ini, ternyata hari Sabat, hari ketujuh itu sudah dipraktekkan. Ini menunjukkan itu sudah ada sebelum 10 hukum ini Tuhan berikan. Misal, ya, Keluaran 16. Tadi 10 hukum itu kan Keluaran 20, saudara. Jadi 4 pasal sebelumnya, sebelum Tuhan memberikan 10 hukum, sudah terjadi peristiwa ini. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ya, ini kan menceritakan perjalanan menuju Kanaan, di mana di dalam perjalanan itu Tuhan sudah melarang hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Ya, hari ini kamu makan, perlu masak, perlu bakar roti, bakar. Ya, kelebihannya untuk disimpan sampai pagi, karena besok
itu adalah Sabat yang kudus dari Tuhan. Padahal saudara, 10 hukum ini belum diberikan, ya, Keluaran 20 kan, ini Keluaran 16. Jadi itulah sebabnya saya percaya bahwa penciptaan itu dasar yang lebih tepat untuk hari Sabat. Yang ketiga, saudara, argumen ketiga, adanya perintah dalam 10 hukum ini tadi dibuka dengan kata ingatlah, ya, remember, ingatlah. Nah, kata ingatlah ini itu menunjuk kepada penciptaan. Perintah untuk mengingat berarti kan sudah ada, saudara, sudah pernah diberikan. Ya, kalau itu tidak pernah diberikan, tidak pernah ada, lah apa yang mau diingat? Justru itu sudah ada, maka Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini menunjuk kepada perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal kedua tadi. Dan yang keempat, argumennya adalah itu diambil dari Ibrani 4 ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ya, bahkan Ibrani sendiri menegaskan, mengutip kembali Kejadian pasal kedua yang tadi kita sudah baca. Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ya, jadi saudara, dari 4 argumen ini ya, kita mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kedua dasar ini sebenarnya tidak bertentangan. Baik dasar dari penciptaan maupun dasar daripada 10 hukum, ya, creational Sabat atau Sinaitic Sabat, itu tidak bertentangan. Tetapi ini sama-sama dari Tuhan. Sinaitic Sabat itu 10 hukum yang diberikan di Gunung Sinai hanya menegaskan kembali creational Sabat. Tapi ada satu perbedaan, perbedaannya itu adalah di dalam 10 hukum, sekarang Sabat itu diberikan di dalam konteks Covenant of Grace, ya, perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau di masa penciptaan itu diberikan di dalam konteks Covenant of Work, bukan Covenant of Grace. Bedanya cuma di situ, saudara. Tetapi dua-duanya ini sebenarnya esensinya sama, diberikan oleh pribadi yang sama dengan tujuan yang sama pula. Ya, jadi kita tidak perlu memperdebatkan, oh dasarnya ngotot ini penciptaan, satunya ngotot 10 hukum. Ya, Francis Turretin tadi mengatakan perbedaan ini itu tidak fundamental. Nah, saudara, ternyata di dalam Alkitab ini ya, kalau saudara teliti membaca Perjanjian Lama, yang menjadi hal membingungkan, ternyata dasar dari perintah ini itu bukan sekedar penciptaan, bukan sekedar 10 hukum, tetapi ternyata ada satu bagian lain yang berbicara tentang hari Sabat dengan konteks yang berbeda, saudara. Nah, dasar itu ada di dalam Ulangan pasal ke-5. Ya, jadi di dalam Ulangan pasal ke-5 ini, itu Tuhan mengulang kembali 10 hukum, saudara, dengan beberapa kalimat-kalimat yang berbeda, khususnya tentang hari Sabat ini. Saya bacakan. Kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Perhatikan saudara, di dalam Ulangan 5 ini Tuhan memberikan perintah untuk menguduskan hari Sabat, bukan karena Tuhan berhenti bekerja pada hari ketujuh, saudara. Ya, tetapi alasannya adalah karena bangsa Israel dulu adalah budak di tanah Mesir yang bekerja non-stop 24 kali 7 hari. Ya, tidak ada waktu beristirahat. Dengan konteks itulah Tuhan ketika membawa mereka keluar, sekarang memberikan perintah, ingat dulu kamu budak. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, nah saudara, ini juga menjadi perdebatan dan menjadi pertanyaan. Loh, kalau begitu dasar Sabat ini yang benar mana? Penciptaan atau kasus Exodus ini, masa bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, saya ingin memberikan satu statement dari John Frame ya. John Frame mengharmoniskan ini menurut saya dengan baik. John Frame mengatakan motif ya dasar Sabat di dalam Exodus adalah penciptaan.
di dalam Deuteronomi adalah penebusan. Jadi kedua formula ini, kedua statement ini dari hukum keempat ini itu saling melengkapi. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan. Dua-duanya ini adalah sama ya. Jadi maksudnya motif hari Sabat yang ada di dalam kitab Exodus Keluaran 20 yang kita baca ini itu berbicara tentang Sabat didasarkan kepada penciptaan. Sedangkan di dalam kitab Ulangan didasarkan kepada penebusan keluarnya dari Mesir. Dan keduanya ini saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, sekarang kita tahu kenapa kita diperintahkan untuk menguduskan, mengingat, dan memelihara Sabat didasarkan kepada dua dasar yang penting. Satu, meniru bagaimana Allah bekerja, ini didasarkan kepada Keluaran 20, ya. Tuhan berkata, 6 hari lamanya aku bekerja, 1 hari aku berhenti. Jadi kita diminta meniru bagaimana kita harus bekerja. Kedua, dasarnya adalah mengingat. Kalau tadi meniru, ini mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel. Dibawa ke dalam konteks kita, mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari dosa. Maka kita harus ada hari Sabat, mengingat Dia untuk bersyukur, beribadah kepada Dia. Ya, jadi saudara, inilah dua dasar penting mengapa Tuhan memerintahkan Sabat kepada bangsa Israel, dan tentunya karena perintah itu dituliskan di dalam 10 hukum, itu tetap berlaku bagi kita dengan dua dasar ini, supaya kita berhenti dari bekerja dan kita mengingat Allah menyelamatkan kita melalui ibadah. Ya, jadi kalau kita tuliskan, saudara, kita bandingkan Kejadian 2 dengan Keluaran 20, tidak ada bedanya, saudara. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di dalam Keluaran 20, 10 hukum sama, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan yang menguduskan hari itu. Di dalam Keluaran 20, kita yang diminta menguduskan hari itu. Nah, apa korelasi Kejadian dan Keluaran sama-sama ada kata menguduskannya ini? Ini dirangkumkan oleh seorang Puritan Ezekiel Hopkins dengan baik sekali. Allah menguduskan itu, ya, maksudnya menguduskan hari itu, hari Sabat, dengan by consecration, ya, dengan mengkhususkannya. Kita menguduskannya hari Sabat itu by devotion, dengan ibadah. Ya, Dia telah menetapkan itu khusus untuk bagi penyembahannya Dia. Dan pada hari itu kita sendiri juga harus mengkhususkan diri kita hari itu untuk menyembah Dia. Nah, ini ya. Jadi Allah menguduskan hari Sabat, kita juga diminta menguduskan hari Sabat itu. Ya, jadi ini saudara, tentang tujuan perintah ini diberikan. Nah, sebenarnya ketika Alkitab mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, supaya kita menguduskan hari Sabat itu, apa tujuan yang lebih detail daripada perintah ini? Ya, saya akan memberikan 3 tujuan Sabat yang dituliskan oleh John Calvin di dalam Institutionnya. Ya, kita sudah pernah bahas Institution ini beberapa tahun lalu, tapi saya yakin saudara sudah lupa semua ini. Nah, John Calvin memberikan 3 tujuan Sabat, saudara. Yang pertama, dia mengatakan, Sabat itu adalah hari ke-7, ya, yang diberikan oleh Allah, lawgiver, pemberi hukum itu, untuk menjadi satu representasi bagi umat Israel untuk beristirahat secara rohani, ya, beristirahat secara rohani, berarti bertemu dengan Tuhan. Nah, di mana orang-orang percaya harus meletakkan pekerjaannya dan mengizinkan Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Jadi berhenti bekerja, Allah yang bekerja di dalam diri kita melalui ibadah, itulah spiritual rest, istirahat rohani. Yang kedua, tujuan Sabat diberikan kepada kita dan kepada orang Israel, dia bermaksud hari itu
dikhususkan hari untuk berkumpul bersama-sama ya, untuk mendengarkan hukum dan melakukan rites ya, ritual atau ibadah dan sebagainya. Atau paling tidak sebagai satu penyembahan, meditation ya, meditasi terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap karya Tuhan, dan melaluinya kita diingatkan untuk dilatih di dalam kesalehan atau kekudusan. Ya, jadi spiritual rest, berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan, beribadah, merenungkan Tuhan, dan lain-lain. Ya, ini tujuan yang kedua. Hampir mirip, saudara, masih berkaitan dengan spiritual rest. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Tuhan menetapkan hari Sabat ini adalah untuk memberikan satu hari beristirahat untuk para budak, para hamba, ya, ataupun siapapun yang berada di bawah otoritas orang tersebut. Jadi karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kan tadi Tuhan ngomong, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan siapapun keledaimu semua harus berhenti. Nah ini, pada hari itu mereka harus betul-betul beristirahat dari segala pekerjaan. Jadi ini bersifat jasmani. Jadi saudara lihat, Sabat itu memiliki dua aspek. Satu jasmani, satu rohani. Ya, dua aspek ini harus ada di dalam tujuan hari Sabat. Nah, ini yang juga dikatakan oleh Martin Luther, saudara, bahwa spiritual rest, istirahat rohani, yang Tuhan maksudkan di dalam perintah ini, itu kita bukan hanya berhenti dari pekerjaan kita, ya, tetapi lebih dari itu, kita membiarkan atau kita mengizinkan Allah itu sendiri yang bekerja di dalam diri kita, dan di dalam segala kuasa yang kita tidak mampu kita lakukan sendiri, ya. Ini berkaitan dengan hal rohani. Jadi bukan cuma berhenti dari bekerja lalu nganggur-nganggur, istirahat, tidur-tiduran tok, tidak. Tapi kita mengizinkan Allah itu yang bekerja di dalam diri kita, karena dari kuasa kita sendiri kita tidak akan mampu melakukan itu, ya. Ini berbicara tentang spiritual rest yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan rohani kita. Jadi gini saudara, saya gambarkan bahwa di dalam Tuhan memberikan tujuan perintah Sabat ini, itu ada dua unsur yang tadi saya katakan. Rest secara jasmani, ya, tidak bekerja, berhenti bekerja, tapi satu pihak itu adalah juga rest secara rohani, yaitu adalah kita worship, beribadah kepada Tuhan. Ya, ini dua unsur penting di dalam Sabat. Jadi Sabat itu tidak bisa pincang salah satu saja, ya. Kita mau worship tok, kita tidak mau beristirahat, tidak bisa. Kita mau istirahat, kita tidak mau worship, juga tidak boleh. Dua unsur ini yang Tuhan tadi perintahkan. Sehingga saudara, Thomas Watson mengatakan kepada kita, apa sih gunanya Sabat ini bagi kita umat Tuhan? Ya, bagi kita Sabat atau hari Sabat itu adalah untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Kenapa? Ini yang saya tebalkan. It promotes holiness in us. Jadi hari Sabat itu mendorong kekudusan di dalam diri kita. Karena hari Sabat itu kita beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, hari-hari sibuk selama weekdays membuat kita itu lupa akan Tuhan dan melupakan jiwa kita. Dan Sabat itu membawa kita atau membawa dia, ya, membawa Allah itu kembali kepada ingatan kita. Jadi inilah saudara gunanya hari Sabat. Jadi bukan sekedar tidur-tiduran di rumah dan sebagainya, tetapi hari Sabat ini adalah hari yang Tuhan berikan supaya kita itu mengalami pengudusan di dalam hidup kita. Sabat itu membawa kita kembali kepada Tuhan dan membawa Tuhan juga kembali kepada kita. Ya, ini satu kalimat yang indah sekali. Jadi inilah saudara, tujuan Sabat itu diberikan oleh Tuhan sejak di dalam peristiwa penciptaan, diulang kembali dan ditegaskan di dalam 10 hukum, dan itu tetap berlaku bagi kita. Ya, nah, di dalam kita mempelajari hari Sabat ini, saudara, ada satu pertanyaan, satu perdebatan yang
cukup membingungkan bagi kita yang mungkin kita pernah mendengar, yaitu adalah satu perubahan penyebutan Sabat menjadi Lord's Day, harinya Tuhan. Di dalam teologi reform banyak buku, hampir semua ya, itu tidak lagi menggunakan istilah Sabat, tetapi menggunakan istilah Lord's Day, harinya Tuhan. Loh, ini kok bisa? Dari mana ini terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena ini menyangkut perubahan hari, Saudara, bukan sekedar penyebutan nama. Karena Sabat hari ke-7 ya, berulang kali tadi kita membaca hari ke-7 itu jatuh di dalam penanggalan sekarang orang modern ya, itu hari Sabtu. Sedangkan Lord's Day, harinya Tuhan, seperti yang kita lakukan sekarang, kita beribadah, itu adalah hari Minggu yang biasa disebut dengan hari yang pertama, the first day. Ya, ini sesuatu yang serius, sekaligus juga agak membingungkan. Loh, kok bisa berubah dari hari ke-7 menjadi hari pertama, dari hari Sabtu menjadi hari Minggu? Dari mana ini, Saudara? Ya. Nah, Saudara, penjelasan ini cukup panjang dan saya akan menjelaskan dengan bantuan beberapa orang-orang yang akan saya paparkan kepada Saudara, ya. Misalkan Ezekiel Hopkins ya, seorang Puritan mengatakan, saya menjawab secara umum bahwa hari Sabat kita ya tidak sama mutlak dengan mereka ya. Mereka ini orang Yahudi, Saudara, orang-orang Perjanjian Lama. Tetapi hanya sama secara analogically, secara analogi, secara kemiripan saja ya. Nah, maka dikatakan pengudusan kita terhadap Lord's Day. Lihat, dia sudah memakai istilah Lord's Day. Ya. Dan aku lebih suka memanggil atau menyebutnya itu dengan sebutan Lord's Day, harinya Tuhan, daripada hari Sabat. Itu tidaklah sama ya, seperti yang dituntut oleh orang-orang Yahudi. Jadi intinya, Saudara, semua orang-orang reform, orang-orang Puritan itu berpendapat kita ini sekarang memelihara, menguduskan hari Sabat atau Lord's Day ini dengan cara yang berbeda, dengan konsep yang berbeda dengan orang-orang di dalam Perjanjian Lama, khususnya orang-orang Yahudi. Ya, John Calvin juga sama mengatakan, tapi saya menjawab atau membalas bahwa kita melampaui Yudaisme di dalam memelihara hari-hari ini, sebab kita itu jauh berbeda dengan orang Yahudi di dalam hal ini, ya, maksudnya hal memelihara hari Sabat, ya. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa argumen, ya, Saudara. Kenapa hari Sabat menjadi Lord's Day, hari Sabtu menjadi hari Minggu? Pertama, Saudara, orang-orang Reform dan Puritan menjelaskan bahwa ini didasarkan dari kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Minggu. Jadi ini dasar teologis yang pertama, ya. Thomas Watson misalkan mengatakan, alasan utama merubah hari Sabatnya orang Yahudi menjadi Lord's Day, harinya Tuhan, ya, itu ada di dalam pikiran dari rahasia penebusan melalui Yesus Kristus, ya. Alasan mengapa Allah menetapkan hari Sabat adalah untuk mengingat penciptaan, ya. Tetapi Dia sekarang telah menjadikan hari pertama di dalam minggu itu untuk mengingat satu karya Allah yang lebih mulia dari penciptaan, yaitu adalah penebusan. Nah, ini kalimat yang indah sekali, Saudara. Jadi di dalam PL, di dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi, Tuhan menetapkan hari Sabat itu untuk sebagai pengingatan peristiwa penciptaan. Ya. Tetapi sekarang itu berubah menjadi hari pertama, hari Minggu, karena Tuhan ingin mengingat kita, karena Tuhan ingin kita mengingat satu peristiwa yang lebih penting daripada penciptaan, yaitu adalah penebusan.
Jadi ini seperti tadi Keluaran dengan Ulangan pasal kelima yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Ya, ini dasarnya, saudara. Karena di dalam perjanjian baru terjadi satu peristiwa karya Allah yang lebih mulia, lebih dahsyat dari penciptaan, yaitu ada penebusan Kristus. Thomas Boston juga sama. Sabatnya kita itu dilaksanakan untuk mengingat akan kebangkitannya Kristus. Christ resurrection. Dan itu sesuatu yang pasti bahwa Kristus itu bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama first day of the week, yaitu hari Minggu, ya. Jadi ini dasarnya, saudara. Mengapa Sabat menjadi Lord's Day? Nah, ini yang juga dikatakan di dalam Larger Catechism pertanyaan 116. Jadi Larger Catechism ini satu katekismus yang ditulis oleh orang-orang Puritan, ya, yang tetap dipakai oleh gereja-gereja Reform hingga hari ini. Di dalam pertanyaan yang ke-116 dikatakan, apa yang dituntut pada perintah yang keempat? Ya, dijawab, hukum keempat mengharuskan setiap orang menguduskannya itu menjadi kudus bagi Tuhan, ya, mengkhususkan waktu yang ditetapkan seperti di dalam firman-Nya, dan seterusnya satu hari di antara 7 hari tersebut. Yang ini, saudara, yang saya bold ini penting. Yang telah ditetapkan hari ke-7 dari awal dunia sampai kebangkitan Kristus. Dan hari pertama dari setiap minggu sejak saat itu. Nah, ini bicara, saudara, di dalam Larger Catechism ini mengingatkan kembali pada saat penciptaan sampai peristiwa kebangkitan Yesus. Hari Sabat itu diperingati pada hari ke-7. Tetapi sejak kebangkitan Kristus itu berubah menjadi first day of the week, yaitu hari Minggu. Ya, nah inilah yang disebut dengan Christian Sabat, Sabatnya orang Kristen, yang di dalam Perjanjian Baru disebut sebagai the Lord's Day, harinya Tuhan. Jadi ini dasar teologis pertama. Kenapa berubah? Sekali saudara harus bisa menjawab. Ini berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Argumen kedua, saudara, kenapa berubah? Karena sejak kebangkitan Yesus, gereja mula-mula menjadikan Lord's Day menjadi hari pertemuan mereka. Ya, jadi bukan hari pertemuan kita, ibadah kita hari Minggu itu bukan tiba-tiba muncul abad ke-20. Ini sudah ada sejak gereja mula-mula. Ini Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, first day of the week, ya ini hari Minggu, saudara. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ingat, saudara, di dalam Alkitab kita muncul hari pertama dalam minggu itu. Ya ini menunjuk kepada hari Minggu itu sendiri. Ya, jadi di gereja mula-mula setelah Yesus bangkit, Kisah Rasul 20 pun sudah melakukan ibadah pada hari Minggu. Ini contoh yang lain. 1 Korintus 16 kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini tentang persembahan. Ya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Dan Wahyu 1 ayat 10 juga mengatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. The Lord's Day, saudara, pada hari Tuhan. Jadi kemungkinan Yohanes ini mendapat wahyu dari Tuhan itu pada hari Minggu, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Allah. Ya, ini yang argumen kedua. Argumen ketiga, saudara, ternyata istilah Lord's Day, harinya Tuhan ini, tetap dipelihara oleh bapak-bapak gereja, dan mereka juga memakai istilah ini di dalam tulisan-tulisan mereka. Misal Ignatius ya mengatakan, kiranya setiap orang yang mencintai Tuhan menguduskan ini hari pertama dari tiap minggu, yaitu the Lord's Day. Sudah tidak memakai istilah Sabat lagi. Agustinus juga sama. Cukup untuk dikatakan hari ke-7 menjadi Sabatnya kita, ya, yang akan segera berakhir, bukan dengan datangnya malam, tetapi dengan datangnya harinya Tuhan, yaitu hari yang ke-8, hari yang kekal,
yang dikhususkan oleh kebangkitannya Kristus. Lihat saudara, dari mulai gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, sekarang kita lihat para reformator, argumen keempat, para reformator dan kaum Puritan juga memakai istilah yang sama, ya. John Calvin misalkan. Bagaimanapun juga orang-orang zaman dahulu tidak mengganti istilah harinya Tuhan seperti yang kita pakai untuk menggantikan hari Sabat tanpa satu pertimbangan yang hati-hati, ya. Tujuan dan penggenapan yang sejati dari istirahat itu diwakilkan melalui hari Sabat yang lama. Itu terletak pada Lord's Resurrection, kebangkitannya Tuhan Yesus. Jadi Calvin itu ingin mengatakan hari Sabat yang lama ya di dalam PL itu sebenarnya bayang-bayang. Yang tujuannya dan penggenapannya itu didasarkan dan digenapi di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya, ini reformator dan dia mengatakan saudara di dalam khotbahnya di dalam kitab Ulangan ya dia kembali mengatakan hal yang sama. Itu bukan hanya datang untuk berkhotbah ya hari Minggu itu ditetapkan Tuhan. Jadi maksudnya gini loh. Hari Minggu itu ditetapkan oleh Tuhan bukan cuma sekedar untuk orang datang mendengar khotbah, tetapi kita itu bisa beribadah ya devote mengabdi bersujud di hadapan Tuhan sepanjang waktu untuk memuliakan Allah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus memelihara hari Minggu itu, dia sudah pakai istilah Sunday, seperti dari menarah untuk merenungkan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika orang-orang itu menajiskan hari ini ya, hari Minggu yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Nah, mengapakah mereka itu seolah-olah hari-hari yang lain dari Minggu itu direndahkan ya. Jadi seolah-olah Calvin itu ingin mengatakan saudara, kira-kira Tuhan itu sudah menetapkan satu hari untuk kita beribadah ya, dan hari itu haruslah kita pelihara dengan baik-baik. Jangan seperti orang-orang lain yang meremehkan hari-hari hari Sabat itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam khotbahnya dia sudah memakai istilah Sunday, hari Minggu. Ezekiel Hopkins juga sama mengatakan, sama seperti hari Sabatnya orang Yahudi itu dikuduskan karena selesainya peristiwa penciptaan, demikian juga hari Sabatnya orang Kristen dilakukan karena selesainya karya penebusan yang jauh lebih penting. Maka itu lebih layak untuk dirayakan daripada hari-hari yang lainnya. Jadi saudara lihat ya, intinya ini semua sama saudara. Meletakkan dasar daripada perubahan Sabat menjadi Lord's Day ini kepada kebangkitan Kristus. Jadi dengan 4 argumen ini, termasuk yang kelima, Lord's Day ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Misal, Mazmur 118 ayat 24. This is the day that the Lord has made. Ya, inilah hari yang Tuhan telah ciptakan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Jadi saudara lihat ada the day that the Lord has made. Ini menunjuk kepada apa saudara? Kalau sudah membaca tafsiran ya, tafsiran yang baik ya tentunya. Mazmur 118 ini semua akan mentafsirkan inilah the Lord's Day, hari Minggu, hari yang Tuhan tetapkan supaya kita boleh beribadah kepada Dia. Mari kita bersukacita ya di dalam hari itu. Jadi Lord's Day ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan argumentasi yang keenam, kenapa Sabat berubah menjadi Lord's Day? Ini saya ambilkan dari Canon of Dort ya. Jadi saudara, Canon of Dort ini satu pengakuan iman yang biasanya hanya berbicara tentang tulip ya. Tulip itu diambil dari Canon of Dort.
Tetapi Canon of Dort ini ternyata bukan hanya bicara tentang tulip, dia juga bicara tentang Sabat. Di dalam poin yang keempat, Canon of Dort mengatakan seperti ini. Sabat orang Yahudi telah dibatalkan, dan Lord's Day, harinya Tuhan, harus dengan kusyuk dikuduskan oleh orang-orang Kristen. Jadi saudara, di dalam Canon of Dort pun sudah juga menjelaskan, kita sekarang menggunakan istilah Lord's Day, bukan lagi Sabat, untuk membedakan karya penebusan Allah di dalam Kristus dengan orang-orang di dalam Yahudi di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita boleh menarik satu kesimpulan sekarang dari 6 argumen ini. Kesimpulannya begini, saudara. Perubahan Sabat menjadi Lord's Day ini itu bukan hasil keputusan gereja atau keputusan politik raja-raja dan sebagainya. Bukan, saudara. Ini merupakan satu pemahaman teologis, ini satu kesepakatan dari gereja mula-mula yang melihat kebangkitan Kristus itu sebagai titik baru di dalam kita beribadah kepada Allah. Maka hari kebangkitan Kristus, hari Minggu itu, the Lord's Day, itulah dijadikan dasar sekarang kita beribadah kepada Allah. Ini jawabannya, saudara. Jadi kalau saudara ditanya orang, saudara harus bisa menjawab. Khususnya gereja-gereja Advent yang sampai sekarang tetap beribadah di dalam hari Sabat, hari Sabtu. Kalau saudara punya teman orang Advent, hari Minggu mereka bekerja, saudara. Hari Sabtu mereka libur karena mereka tetap memelihara Sabat seperti orang Yahudi. Nah, kalau mereka tanya, kenapa kamu rubah? Saudara sekarang bisa menjawabnya. Saya ingin memberikan satu kutipan terakhir yang bagus dari Benjamin Warfield, seorang reform. Dia menyimpulkan seperti ini. Kristus membawa hari Sabat ke dalam kubur dengan dia, dan dia membawa the Lord's Day keluar dari kubur bersama dengan dia pada hari kebangkitannya. Nah, ini Jadi ketika Kristus mati, masuk ke dalam kubur, dia membawa hari Sabat ikut dikubur. Ketika dia bangkit dari kubur, dia membawa the Lord's Day bersama dengan kebangkitannya pada hari Minggu. Itulah sebabnya sekarang kita itu beribadah pada Lord's Day, yaitu hari Minggu, bukan lagi hari Sabtu seperti orang Yahudi. Nah, ini satu kesulitan yang sudah saya jawab, yang sudah saya jelaskan. Masih belum selesai, saudara. Tadi saya katakan menjelaskan Sabat ini rumit, sekarang kita masuk ke dalam kerumitan yang berikutnya. Ketika kita berbicara tentang Sabat, saudara, yang ada di dalam 10 hukum Allah ini, sebenarnya Sabat yang dikatakan atau yang dituliskan di 10 hukum Allah ini, itu adalah hukum seremoni atau ceremonial law, ataukah Sabat yang muncul di dalam 10 hukum ini itu adalah moral law, hukum moral, seperti jangan membunuh, jangan berzina, itu kan hukum moral. Jadi Sabat ini, saudara, di dalam 10 hukum ini, bagi para teolog-teolog ini cukup membingungkan. Ini sebenarnya aspek seremoni, hukum seremonial atau hukum moral. Nah, ini yang akan kita jelaskan sekarang. Nah, di dalam hukum keempat, 10 hukum Allah ini, Sabat ini memang paling unik dari 10 hukum yang lain. Kalau 9 hukum yang lain itu sudah jelas, saudara, itu hukum moral. Jangan membunuh, jangan berzina, itu hukum moral. Tetapi di dalam Sabat ini, saudara, memang ada 2 macam. Dari semua literatur yang saya baca, orang-orang reform semuanya setuju. Hukum ini unik, berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Karena di dalam hukum ini ada 2 unsur, moral dan seremonial, muncul bersamaan. Jadi kita tidak bisa ngomong Sabat ini moral saja, atau Sabat ini seremonial saja. Semua pentafsir-pentafsir reform mengatakan di dalam hukum Sabat ini ada 2 unsur di dalamnya. Tapi saudara, aspek seremonial ini sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Bagi orang-orang PL,
iya berlaku. Tapi bagi kita sudah tidak berlaku. Karena kita tadi sudah mempelajari tentang the Lord's Day, ya, perubahan dari Sabat ke Lord's Day itu ada hubungannya dengan ini. Tetapi di Sabat atau the Lord's Day di dalam aspek moral itu tetap berlaku bagi kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, ini harus kita clear supaya kita tidak salah mengerti tentang the Lord's Day atau Sabat ini, ya. John Calvin sendiri mengatakan, saudara, di dalam institusinya tidak diragukan lagi bahwa dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia, ya, datangan Kristus, maka bagian yang bersifat seremonial, yang bersifat upacara, ya, di dalam perjanjian lama itu banyak ritual, banyak upacara, seremonial, bagian seremonial part ini dari perintah ini telah dibatalkan atau telah digugurkan melalui kedatangan Kristus. Sehingga kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat atau Lord's Day ini dengan caranya orang Yahudi. Karena aspek seremonialnya sudah digugurkan, sudah dibatalkan melalui kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi aspek moral tetap berlaku bagi kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa aspek seremonial, apa aspek moral, ya. Aspek seremonial itu ada 3. Pertama, pengudusan hari Sabat yang dipenuhi dengan ritual Taurat. Ini masuk kategori seremonial. Misal, ya, saudara bisa terheran-heran, saudara, di dalam perjanjian lama, hukum Sabat itu seperti ini. Jangan kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Tidak boleh, saudara. Tadi orang memungut kayu bakar di depan kita baca, dihukum mati. Dan sekarang di dalam Keluaran 35, Tuhan memberikan perintah, tidak boleh pasang api pada hari Sabat. Ya, sekarang saudara hari Sabat masak, ya itu pakai api, saudara. Kita tidak lagi hidup menurut seremonial law seperti ini. Bilangan 29 ayat 28 ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Jadi pada hari Sabat ini, saudara, ada korban-korban yang diberikan. 2 ekor domba dan seterusnya. Ini seremonial law. Sekarang kita kan tidak melakukan ini, saudara. Tidak ada orang Kristen pada hari Sabat memotong domba, mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, ini aspek seremonial law yang sangat rumit, penuh dengan ritual dan sebagainya. Contoh lagi, Imamat 25 ayat keempat. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi hukum Sabat ini berlaku bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi binatang dan tanah. Pada tahun ke-7, ladang itu tidak boleh ditanami, saudara. Berhenti, beristirahat. Nah, ini aspek seremonial yang sudah tidak mengikat dan tidak berlaku bagi kita. Ya, yang pertama. Kedua, aspek seremonial itu adalah bahwa Sabat itu merupakan bayang-bayang dan harus digenapi oleh Kristus. Ini menunjukkan Sabat, ya, di dalam perjanjian lama itu adalah aspek seremonial yang harus digenapi oleh Kristus. Yang tadi sudah kita pelajari perubahan dari Sabat kepada Lord's Day. Ini ayatnya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Sabat di dalam PL itu merupakan bayang-bayang. Nah, Sabat yang bayang-bayang ini itu menunjukkan seremonial yang harus digenapkan oleh Kristus. Dan ketika Kristus datang, itu sekarang semua sudah ditinggalkan, ya, aspek seremonialnya. Yang ketiga, saudara, aspek seremonial dari Sabat itu adalah berubahnya, yang tadi kita sudah bahas, Sabat menjadi Lord's Day, harinya Tuhan. Perubahan ini itu menunjukkan bahwa Sabat itu sendiri adalah seremonial law. Ya,
Nah, Calvin mengatakan ini nanti menjadi perbincangan kita ya. Pada waktu seseorang menguduskan hari Sabat, memelihara hari Sabat, itu mestinya hari apa? Ya, nanti kita mempelajari hari Minggu. Saudara, perubahan Sabat menjadi Lord's Day ini itu ditafsirkan dan dimengerti oleh Calvin bahwa sebenarnya ketika orang Kristen menguduskan hari Sabat, menguduskan Lord's Day ini, itu tidak harus hari Minggu. Ya, nah ini dia katakan. Dan saya tidak menghukum gereja-gereja yang memiliki hari-hari yang lain, ya, hari-hari yang dikuduskan hari lain untuk pertemuan-pertemuan mereka, asalkan tidak ada tahayul di dalamnya. Nah, ini baik bagi mereka untuk mereka memelihara disiplin dan keteraturan, ya. Jadi gini Saudara, di dalam pandangannya John Calvin, nanti di belakang kita juga akan membahas lagi, di dalam pandangannya dia, Lord's Day yang harus dikuduskan ini itu tidak harus terikat kepada hari Minggu. Mau hari apa menurut dia terserah, ya. Kenapa? Karena dia takut, Saudara. Ini loh, superstition, tahayul. Jika orang itu menguduskan satu hari, seolah-olah hari itu hari yang kudus, melebihi hari-hari lain. Ya, hari-hari yang dimana orang menganggap kalau dikuduskan itu wah nanti dapat berkat macam-macam dan sebagainya. Dia tidak mau itu, dia menghindari itu, maka dia mengatakan silakan setiap congregation atau jemaat menguduskan Lord's Day itu menurut mereka, menurut keteraturan mereka sendiri. Ya, nah rupanya pandangan ini juga banyak dianut oleh orang-orang Reform, Franciscus Gomarus, Zacharias Ursinus, Ulrich Zwingli, Jerome Sanchi, Rivetus Benedictus, macam-macam, Peter Martyr Vermigli dan lain-lain. Hampir semuanya itu setuju, Saudara, bahwa Lord's Day itu tidak harus terikat pada hari Minggu. Ya, misalkan, Saudara, Theodor Beza, ya, reformator penerus Calvin di Jenewa mengatakan hukum keempat tentang hukum keempat pengudusan dari setiap hari Minggu, pengudusan dari setiap hari ketujuh sebagai hari Sabat dan ritual yang bersifat legalistik itu hanya bersifat seremonial. Ya, jadi hari ketujuh itu bersifat seremonial dan tetapi penyembahan kepada Allah itu adalah bersifat moral law, hukum moral yang tidak bisa berubah. Dan hukum ini berlaku atau merupakan perintah yang kekal, yang selama-lamanya. Jadi Theodor Beza juga sama mengatakan Sabat yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam PL itu cuma seremonial. Moralnya adalah ibadahnya kepada Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, Saudara, ibadahnya kepada Tuhan, moral law itu, apakah mesti harus hari Minggu? Menurut Calvin, tidak harus. Dan bukan hanya Calvin, orang Injili, Wayne Grudem, orang abad ke-20, juga mengatakan hal yang sama. Pada hari apa orang Kristen harus beribadah? Ya, di dalam satu arti, in one sense, any day will be acceptable. Segala hari bisa diterima. Ya, meskipun atau kenyataannya banyak orang Kristen pada masa mula-mula beribadah bersama-sama setiap hari. Ini Kisah Rasul 2 ya, mereka setiap hari berkumpul. Di dalam Perjanjian Baru awal-awal kekristenan memulai itu pada hari Minggu, first day of the week, Sunday ya. Tetapi Wayne Grudem sama seperti Calvin mengatakan any day will be acceptable. Jadi setiap hari asalkan itu menjadi kesepakatan bersama untuk beribadah kepada Tuhan, silakan ya. Nah, Saudara, inilah aspek seremonial. Jadi kita tidak diikat oleh hari-hari tertentu. Kalau enggak hari itu Tuhan enggak hadir loh. Enggak, Saudara. Tapi karena ini sudah menjadi pola bagi gereja mula-mula yang kita pelihara hari ini, ya sudah kita beribadah pada hari Minggu. Ya, ini aspek seremonial.
Nah, aspek moral di dalam Sabat juga ada 3. Jadi, aspek moral di dalam Sabat yang pertama adalah di dalam 7 hari itu harus ada 1 hari yang dikhususkan sebagai hari untuk beribadah, baik secara publik bersama-sama ibadah raya maupun secara private, secara individu masing-masing bagi kita. Ya, jadi tetap harus 1 hari. Nah, harinya apa itu terserah, tapi paling tidak harus ada hari yang ditetapkan untuk beribadah. Aspek moral kedua dari Sabat atau the Lord's Day, pengudusan Lord's Day itu ditandai dengan bukan sekedar ibadah, tapi juga berhenti bekerja. Ini yang tadi kan kita baca, ya, baik di dalam Keluaran 20 maupun Ulangan pasal ke-5, berhenti bekerja. Ini aspek moral, saudara. Jadi ini bukan aspek seremonial. Oh, boleh bekerja. Enggak boleh. Ketiga, aspek moral bukan hanya tuannya yang berhenti, tapi pelayan atau hamba yang ada di bawah tuan tersebut juga harus berhenti dan beribadah. Kalau mereka adalah orang percaya, ya. Ini 3 aspek moral dari Sabat. Ini yang mutlak, saudara, tidak berubah. Ini hakikatnya tidak berubah, ya. Maka Canon of Dort kembali di dalam poin ketiga ketika berbicara tentang Sabat mengatakan, tetapi aspek moralnya adalah demikian, bahwa ada 1 hari yang ditetapkan, dikhususkan, ditunjuk untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan hari peristirahatan itu diperlukan untuk beribadah kepada Dia dan memikirkan tentang Dia, ya, meditation upon Him, memikirkan, merenungkan tentang Allah. Jadi ada 1 hari yang dikhususkan bagi Allah. Tapi di sini Canon of Dort tidak menyebut mesti hari apa, tidak disebutkan, ya. Jadi saudara, ini sekarang kita sudah jelas di dalam hukum keempat ada aspek seremonial dan aspek moral. Tetapi aspek seremonial itu sudah tidak berlaku karena Kristus sudah datang menggenapkan semua aspek seremonial ini. Namun aspek moral ini tetap berlaku bagi kita hingga hari ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke dalam topik pembahasan bagaimana sekarang ini bicara tentang hal yang praktisnya. Tadi ini hal-hal yang agak teologis, sekarang hal yang praktis. Tadi Tuhan memerintahkan kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka sekarang kita tanya, bagaimana sih menguduskan Lord's Day ini? Ya, bagaimana caranya? Nah, saya ingin memberikan 2 pendekatan, saudara. 2 pandangan, 2 tafsiran, bagaimana para pentafsir Alkitab, para teolog, memikirkan perintah Tuhan menguduskan Lord's Day ini. Yang pertama, pendekatan pertama atau tafsiran pertama itu disebut dengan istilah Sabbatarian atau Puritan Sabbatarian view, ya, pandangan Sabbatarian Puritan. Nah, apa ini? Ya, sesuai namanya Sabbatarian, ya, dari kata Sabat. Intinya di sini, saudara. Pandangan ini itu mengharuskan seseorang ketika menguduskan Lord's Day atau hari Sabat itu harus berhenti total dari pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi apa pekerjaan kita yang menghasilkan uang harus berhenti pada hari itu. Termasuk kita pada hari Lord's Day itu tidak boleh berekreasi dan sebagainya. Ya, sesuai namanya, sudah istirahat. Istirahat dari bekerja yang menghasilkan uang, istirahat dari rekreasi, ya, dan seterusnya, serta memfokuskan hari itu untuk hal-hal yang bersifat rohani sepanjang hari, ya. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang lain. Besok kerjaanku ya apa iki ya? Besok aku mau ketemu ini klien itu, klien, tidak boleh, saudara. Harus betul-betul memakai hari itu sepanjang hari untuk hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, saudara tahu orang-orang Puritan, maka disebut dengan Puritan Sabbatarian, ya. Orang-orang Puritan itu, ini Charles Stowe mengatakan, ya, komitmen diri mereka di dalam hari itu 6 jam untuk public worship, saudara. 3 jam di pagi hari, 3 jam pada siang atau sore hari. Lihat, saudara. Ini cara mereka, orang-orang Puritan, menghargai
Lord's Day itu seperti ini. Mereka mengkhususkan hari itu 6 jam untuk Tuhan, untuk public worship loh ini, ya, belum yang private worship. Jadi ibadah 3 jam pagi hari, 3 jam sore hari. Mereka mendasarkan apa yang mereka lakukan ini dari Yesaya 58 yang tadi kita baca. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Saudara, kata tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku ini bahasa Inggrisnya not doing your business. Tidak berbisnis, tidak bekerja pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan terus maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit dan seterusnya. Mereka berpegang kepada ayat ini, saudara, ya, bahwa hari Sabat atau Lord's Day itu adalah hari betul-betul berhenti dari segala pekerjaan kita. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, sehingga Thomas Watson mengatakan di dalam tulisannya, Lord's Day is a day of holy rest. Harinya Tuhan adalah hari yang istirahat yang suci, istirahat yang kudus. Nah ini, semua pekerjaan sekular, ya pekerjaan kita sehari-hari yang menghasilkan uang harus berhenti, harus ditunda. Ya. Karena apa? Karena itu ada menajiskan hari Sabat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pada hari Sabat atau pada Lord's Day menunjukkan hati yang irreligious, hati yang tidak rohani, hati yang duniawi. Dan itu betul-betul melanggar Tuhan, ya, melawan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekular pada hari ini, itu sama saja kita mengikuti iblis, mengikuti rencana atau rancangan daripada iblis. Dan itu debase the soul, ya, menjerembabkan jiwa kita jatuh. Tuhan membuat hari ini untuk satu tujuan, yaitu untuk membangun hati kita kepada surga, ya, membawa hati kita ke surga, untuk berbicara dengan Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan malaikat atau pekerjaan-pekerjaan yang mulia, dan untuk dipekerjakan di dalam dunia ini, ya, tetapi untuk bekerja pada hari ini, pada hari Sabat ini, itu sama saja kita membawa jiwa kita itu tidak menghormatinya, ya, tidak menghormati jiwa kita. Jadi maksudnya kan jiwa kita ini diciptakan oleh Tuhan pada hari Sabat untuk beribadah kepada Dia. Tapi kalau hari Sabat justru kita pakai untuk bekerja, kita tuh merendahkan diri kita sendiri. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Jadi intinya, saudara, Thomas Watson sangat melarang hari Sabat, Lord's Day itu orang Kristen bekerja cari duit. Nggak boleh. Itu harinya Tuhan. Jonathan Edwards juga sama. Ini orang Puritan, ya, yang sangat luar biasa sekali. Kita secara ketat harus abstain, ya, mengosongkan diri dari keterikatan kita terhadap hal-hal duniawi. Entahkah worldly business, pekerjaan-pekerjaan dunia kita, atau rekreasi. Tidak boleh, saudara, rekreasi. Sebab hari Sabat adalah hari yang telah ditetapkan, hari keselamatan, satu waktu di mana Tuhan secara khusus itu untuk dicari, ya, sangat senang untuk dicari, ditemui oleh kita, dan satu hari yang begitu dicintai untuk ditemukan oleh kita. Jadi itu hari yang dikhususkan, saudara. Tidak boleh kita pakai untuk yang lain-lainnya. Ini pandangan Sabatarian. Nah, G.I. Williamson di dalam bukunya malah seperti ini, saudara. TV, baca koran, majalah, berolahraga, ya, termasuk excursion ini apa ya? Tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sebab Sabat itu berarti berhenti dari hal-hal seperti ini, dan untuk memberikan satu hari itu secara eksklusif untuk beribadah dan membaca firman Tuhan dan sebagainya. Tidak boleh, saudara, menurut Williamson, nonton TV, mainan gadget dan sebagainya, ya. Nah, ini pandangan daripada Sabatarian.
atau Puritan Sabatarian. Tetapi mereka masih mengizinkan ada 3 hal yang boleh dilakukan pada Lord's Day. Nah, apa itu? Nih, saudara harus pelajari ini baik-baik. Pertama, yang disebut dengan the work of piety. Itu hal-hal yang berhubungan dengan kesalehan atau kerohanian. Ini boleh, saudara, kita lakukan pada hari Lord's Day. Misal, mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, jadi hamba Tuhan pada hari Lord's Day, harinya Tuhan ini, justru bekerja, saudara. Khotbah, ngajar, kata kesasi, macam-macam. Ini adalah kategori the work of piety. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kesalehan. Guru-guru sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Karena ini adalah the work of piety. Ya, saya harap saudara menangkap maksudnya. Hal kedua yang boleh dilakukan pada the Lord's Day itu disebut dengan kategori the work of mercy. Hal-hal pekerjaan yang berhubungan dengan belas kasihan, saudara. Misal, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini kan orang-orang Farisi melihat Yesus menyembuhkan hari Sabat, mereka protes, mereka komplain. Tetapi Tuhan Yesus kan tetap menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, ini jadi dasar bahwa di dalam hari Sabat atau the Lord's Day itu, kita boleh melakukan the work of mercy. Jadi saudara tidak ada alasan ya, kalau tetangga atau saudara kita sakit, ya saudara harus menolong dia, tapi karena itu hari Minggu, saudara ngomong, maaf hari Minggu tidak boleh saya kerja, tidak boleh bekerja ini, tidak boleh bekerja itu, tidak ada alasannya, saudara. Kita harus melakukan ini, the work of mercy. Ketiga yang boleh dilakukan itu kategori the work of necessity, hal yang urgent, saudara. Rumah tetangga saudara terbakar, lalu saudara hari Minggu, waduh, tidak boleh ini bekerja macam-macam, ya sudah biar terbakar, tidak boleh, harus menolong. Ini the work of necessity. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh pada dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ini the work of necessity. Ya, ada sesuatu yang urgent yang harus saudara lakukan, menyangkut nyawa orang dan sebagainya. Saudara harus lakukan itu. Jadi meskipun Puritan Sabatarian ini terkesan kaku, tetapi di dalam 3 hal ini mereka menganjurkan bahkan memperbolehkan melakukannya. Ya, ini juga yang dikatakan ya saudara di dalam Westminster Confession of Faith bab 21 ayat ke-8. Sabat itu harus dipelihara kudus untuk Tuhan, ya. Ketika seseorang mempersiapkan di hatinya mereka dan beribadah bukan hanya untuk sekedar holy rest ya, istirahat kudus sepanjang hari dari pekerjaan mereka dan pikiran mereka terhadap dunia ya, pekerjaan-pekerjaan dunia dan rekreasi semua harus disingkirkan. Ya, bukan hanya itu, tetapi mereka juga harus memakai seluruh waktu di dalam publik dan privat untuk beribadah dan melakukan duties of necessary and mercy. Jadi Westminster Confession ini memang produknya orang-orang Puritan, saudara. Jadi ini mewakili pemikiran mereka. Tidak boleh rekreasi, tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi, pekerjaan kita dan sebagainya. Ya, nah ini pendekatan pertama, cara menguduskan Lord's Day, yaitu pandangan Puritan Sabatarian. Tetapi ada pandangan kedua, saudara, yang disebut dengan continental view atau non-Sabatarian. Nah, disebut kontinental ini kan artinya benua. Jadi pandangan ini itu muncul memang dari daratan Eropa, ya, kontinental itu mewakili Eropa, Belanda dan sebagainya. Nah, ini banyak pemikiran orang-orang reform dari dataran Eropa, maka disebut dengan continental view, non-Sabatarian. Nah, penjelasan singkatnya seperti ini. Mereka tetap sama seperti Sabatarian, ya. Ibadah itu satu keharusan, ini moral law. Tetapi pandangan ini, saudara, tidak mengharuskan Lord's Day itu
harus hari Minggu. Kalau Sabatarian harus hari Minggu. Tetapi kalau Continental View itu tidak harus hari Minggu. Bebas hari apa. Asal itu menjadi satu kesepakatan dari satu jemaat. Ya. Nah, ini yang kenapa kok tidak hari Minggu? Ya, ini yang tadi kita lihat di dalam Roma 14 ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ya, jadi ayat ini menjadi dasar, saudara, bagi pemikiran Calvin dan orang-orang yang setuju bahwa Lord's Day ini tidak harus diikat pada hari Minggu, karena takut orang itu terjebak kepada tahayul, yang tadi sudah saya singgung, tahayul. Oh, ini hari yang khusus, hari yang kudus, kalau tidak hari ini Tuhan tidak hadir, macam-macam, dan sebagainya. Itulah sebabnya, baik Calvin maupun orang-orang lain, itu memberikan kebebasan, Lord's Day itu boleh selain hari Minggu. Ya, ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, saudara, pandangan Continental View ini sama seperti Sabatarian juga mengharuskan berhenti dari pekerjaan, saudara. Dan sama-sama hanya mengizinkan work of piety, work of mercy, dan work of necessity. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Cuma bedanya di dalam Continental View ini masih memberikan ruang, boleh mengizinkan adanya rekreasi pada Lord's Day. Kalau tadi Sabatarian kan tidak boleh, saudara. Tetapi di dalam Continental View ini memberikan ruang boleh untuk rekreasi. Nah, yang jadi problem sekarang saya tunjukkan kepada saudara. Apa yang disebut dengan rekreasi ini, saudara? Ayo coba pikirkan, ya. Apa yang muncul dalam pikiran saudara mendengar kata rekreasi ini? Jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, makan-makan, nge-gym, arisan, apa, saudara? Ternyata memang tidak pernah didefinisikan dengan jelas. Nah, ini menurut saya jadi problem. Rekreasi ini kriterianya apa? Ya, apa yang tadi saya katakan itu, ya, pulang gereja kita ke puncak, ke Tretes, ke Trawas, atau pulang gereja kita nonton bioskop, pulang gereja kita nge-gym, pulang gereja kita arisan, atau apa? Ya, tidak ada penjelasan. Nah, di dalam pandangan Continental View ini diwakilkan di dalam Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism ini produk daripada Jerman, ya, kontinental. Ini salah satu pengakuan reform yang juga penting. Di dalam pertanyaan 103 dikatakan, apa yang Tuhan tuntut pada hukum yang keempat? Dijawab, ya, pertama, ministry of gospel dan pelayanan harus tetap dilakukan pada hari itu. Dan saya secara khusus pada hari Sabat, hari istirahat itu secara rajin ke rumah Tuhan, ya, mendengarkan firman-Nya, menerima sakramen, berseru kepada Tuhan, mungkin maksudnya memuji nama Tuhan, dan menolong mereka yang kesusahan, miskin. Kedua, bahwa sepanjang hari ini hidupku berhenti dari pekerjaan yang jahat, ya, my evil works. Jadi pekerjaan-pekerjaan duniawi itu disebut evil works. Dan aku menyerahkan diriku kepada Tuhan untuk bekerja melalui Roh Kudus-Nya di dalam diriku. Dan aku memulai di dalam hidup ini eternal Sabat atau Sabat yang kekal dengan menjalankan Sabat yang temporal ini, ya. Nah, saudara lihat di dalam Heidelberg Catechism ini, saudara, lain dengan Westminster tadi, ya, tidak ada larangan untuk rekreasi. Kalau Westminster itu dengan jelas dikatakan berhenti dari bekerja dan rekreasi. Di Heidelberg Catechism tidak ada, saudara. Demikian juga di dalam Canon of Dort. Canon of Dort ini produknya Belanda, kan, kontinen Eropa juga. Di dalam poin 6 dikatakan, hari itu harus dikuduskan untuk ibadah kepada Tuhan, ya, divine worship. Dan hari itu harus ada perhentian dari semua pekerjaan, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hal urgensi, ya, necessity, the work of necessity. Nah, ini saudara.
dan dari rekreasi-rekreasi yang tidak sesuai dengan ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi tidak melarang rekreasi selama rekreasi itu tidak bertentangan dengan ibadah kepada Tuhan. Jadi maksudnya ini bertentangan ini waktunya atau caranya atau model rekreasinya apa tidak dijelaskan. Sehingga ini jadi problem lagi sepanjang zaman. Sebenarnya ketika seseorang menguduskan the Lord's Day ini, boleh nggak kita itu berekreasi? Nah ini kan yang terjadi di Indonesia, saudara. Pulang ibadah nge-mall, pulang ibadah ke puncak, pulang ibadah ke Tretes, pulang ibadah arisan, pulang ibadah makan-makan, macam-macam. Ya, nah saudara, kita memang terbatas di dalam pergumulan ini, tetapi saya akan memberikan beberapa prinsip bagaimana kita menguduskan the Lord's Day ini, ya, berdasarkan Sabatarian dan Continental View saya gabung di dalam beberapa prinsip ini. Pertama, saudara, berhenti dari rutinitas pekerjaan. Ya, apapun pekerjaanmu, kecuali menyangkut 3 hal itu, saudara harus berhenti. Misal dokter, ya, dokter kalau bisa ya berhenti. Tapi kalau ada work of urgency, ya, work of necessity. Oh, pasiennya ini gawat mau mati, saudara harus tolong dia. Enggak boleh. Oh, maaf ini hari Sabat saya enggak kerja, mati pasienmu. Enggak boleh, saudara harus bekerja. Kecuali dari 3 kategori itu harus berhenti dari rutinitas pekerjaan kita. Kedua, selain ibadah umum di gereja, pakailah waktu pada hari itu Lord's Day untuk maksimalkan untuk hal-hal yang bersifat rohani. Ini yang kita sebut dengan private worship, ibadah di rumah. Saudara pakai itu untuk memuji Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu, saudara tidak pernah dengar lagu rohani, putarlah lagu rohani, memuji Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu, saudara karaokean lagu-lagu duniawi. Hari Minggu itulah karaokeanlah lagu rohani untuk memuji Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu, saudara bacanya buku-buku bisnis, koran, dan sebagainya. Hari itu pakailah baca buku rohani yang baik, supaya kerohanian saudara bertumbuh. Ya, John Flavel, seorang Puritan, mengatakan kalimat yang menarik. Pada hari Sabat, pikiran kita harus paling aktif dan sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, meskipun tubuh kita beristirahat. Nah, tubuh kita beristirahat, tapi rohani kita itu justru hari itu harus aktif. Pakai waktu maksimal untuk hal-hal yang bersifat rohani, ya, sama keluarga dan sebagainya. Ketiga, prinsip yang ingin saya tekankan, saudara. Lord's Day ini bukan hari untuk memuaskan kedagingan kita, saudara. Oh, pulang gereja makan-makan, apalagi pulang gereja kita ke bar, ya. Oh, pulang gereja kita sepedaan ke gunung, hiking dan sebagainya. Pokoknya senang-senang terus. Kan sudah selesai ibadah. Ya bebas dong ini hari untuk saya. Tak boleh, saudara. Jangan biasakan hal-hal seperti ini. Kalau saudara pulang ibadah mau belanja, ya sudah belanja seperlunya, karena itu adalah juga work of necessity, hal yang urgent. Setelah itu pulang. Tapi hari Minggu, Lord's Day itu bukan hari untuk memuaskan kedagingan. Pulang ibadah, kita nonton, ke mall dari siang sampai malam baru pulang. Menurut saya kita tidak menguduskan hari Sabat. Keempat, pada hari itu, Lord's Day atau hari Sabat, sebisa mungkin berkegiatan di rumah saja, ya, kecuali ada work of necessity, work of mercy, ada orang yang saudara harus tolong, ya saudara pergi. Tapi sebisa mungkin berkegiatan di rumah, ya, pakai waktu untuk bersama dengan keluarga. Itu waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk pribadi dan untuk keluarga. Dan kelima, selalu ingat 3 hal ini: work of mercy, work of necessity, dan work of piety. Ya, ini yang boleh kita lakukan di dalam kita menguduskan hari Sabat. Jadi ini, saudara, kesimpulan saya. Harus tergumulkan sendiri bagaimana kita menguduskan the Lord's Day. Nah, saya akan mengakhiri dengan satu tambahan, ya. Ini katakanlah satu ekskursus. Satu ekskursus itu materi tambahan.
Saudara, setiap orang, penulis, teolog, siapapun, ketika membahas tentang hari Sabat ini, selalu akan membicarakan pandangan John Calvin, saudara. Kenapa? Karena pandangan John Calvin ini menjadi perdebatan. Kita sudah mengenal istilah Sabatarian dan kontinental. Banyak pentafsir-pentafsir Alkitab itu terbelah menjadi dua ketika mempelajari pemikiran Calvin tentang hari Sabat. Ada yang menggolongkan dia Sabatarian, strict, kaku. Ada yang menggolongkan dia kontinental, loose, ya, lebih loose. Nah, kenapa kok muncul ini? Salah satunya, saudara, ada satu lelucon, satu rumor, satu cerita, ya, saya yakin ini hoax, saudara. Suatu saat John Knox ini reformator dari Scotland yang pernah studi di Jenewa, pernah jadi muridnya Calvin, berkunjung ke rumahnya John Calvin pada hari Minggu, saudara. Dia main-main ke rumahnya John Calvin. John Knox ini menemukan John Calvin sedang bermain bowling, saudara. Wah, jadi cerita ini ya, rumors ini itu berkembang menjadi satu perdebatan, menjadi satu isu di dalam banyak tulisan artikel-artikel teologi yang saya baca, yang akhirnya menjadi kebingungan. Sebenarnya Calvin ini penganut paham kontinental atau penganut paham Sabatarian. Ya, saya akan jelaskan malam ini secara singkat supaya saudara juga paham. Nah, saudara, yang pertama, pandangan Calvin tentang Sabat atau tentang the Lord's Day ini sama dengan continental view, hanya di dalam kebebasan memilih hari ibadah, saudara. Yaitu bahwa the Lord's Day tidak harus hari Minggu. Di dalam hal ini, saya katakan Calvin adalah continental view. Tidak terikat Lord's Day harus hari Minggu. Jadi dia pernah mengatakan satu kalimat tadi di depan itu ya, saya tidak menghukum orang-orang yang beribadah hari lain selain hari Minggu. Ada kalimat lain, saudara, yang mengatakan seperti ini. Bagi mereka yang terikat kepada konstitusi mereka itu melampaui orang-orang Yahudi 3 kalinya di dalam ketaatan yang bersifat kedagingan tentang tahayul hari Sabat. Jadi kalimat ini maksudnya gini loh, saudara. Calvin ini mengkritik orang-orang di dalam zamannya ya yang terikat kepada aturan Sabat mereka, bahkan sampai melebihi orang Yahudi 3 kali lipat, termasuk di dalam tahayul-tahayulnya. Itulah sebabnya Calvin tidak mau orang Kristen itu terikat kepada Sabatarian secara tahayul. Saudara menangkap maksudnya ini. Jadi kalimat ini yang ditolak oleh Calvin adalah Sabatarian pada abad pertengahan yang dipenuhi ritual dan tahayul. Ini yang ditolak konsep Sabatarian seperti ini oleh John Calvin. Tapi Calvin sendiri tidak pernah menolak Sabatarian atau Puritan Sabatarian seperti yang tadi saya jelaskan, saudara. Karena di dalam riset yang saya baca, yang saya pelajari, dan melalui catatan-catatan sejarah, justru menunjukkan bahwa pandangan Calvin tentang hari Sabat, Lord's Day ini, lebih mirip Puritan Sabatarian daripada Continental View. Dia sangat strict di dalam masalah Lord's Day, hari Sabat ini. Bahkan dia menolak rekreasi. Ya, sebentar saya akan tunjukkan kutipannya. Nah, seorang profesor dari Westminster, Richard Gavin, dia juga meneliti pandangan Calvin tentang Sabat. Dia mengatakan pandangan Calvin boleh disebut dengan practical Sabatarianism atau Sabatarian yang bersifat praktika. Ya, nah, saudara, John Primus di dalam bukunya juga sama. Calvin menuntut satu perhentian yang bersifat hurufiah secara fisikal dari pekerjaan sehari-hari pada hari Tuhan, Lord's Day. Betul-betul berhenti, physical cessation, berhenti. Ya. Dan bukan tujuannya pada berhenti itu sendiri, tetapi untuk menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini
recreational activity, aktivitas rekreasional ya, harus juga dihentikan. Sebab aktivitas seperti itu bertentangan atau bertubrukan dengan ibadah seperti orang bekerja. Jadi lihat saudara, John Primus ini mempelajari pemikiran Calvin, dia menafsirkan, merumuskan seperti ini. Bahwa di dalam pemikiran Calvin, aktivitas-aktivitas rekreasional apapun itu harus berhenti. Dan ini didukung dari khotbah Calvin dari kitab Ulangan. Ya, kita harus berhenti dari bisnis atau pekerjaan kita yang dapat menghalangi kita untuk memikirkan karya Allah atau pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kita harus memanggil namanya dan melatih diri kita di dalam firman-Nya. Ya, ini terjemahan bahasa Inggris model kuno, saudara. Ini bukan salah ketik. Memang saya kutip versi khotbah Calvin Inggris versi kuno yang seperti ini ya, nggak enak bahasanya. Nah, ini dia mengatakan, jika kita melewati harinya Tuhan dengan bersukacita, maksudnya senang-senang ya, in playing and gaming, dengan bermain-main ya, apakah itu menghormati Tuhan? Tidak, saudara. Apakah itu bukan satu mockery, penghinaan? Ya. Apakah itu tidak menguduskan namanya? Iya. Jadi saudara, khotbah ini itu dengan jelas menunjukkan Calvin itu sangat strict di dalam masalah Lord's Day. Kalau kita melewati hari itu dengan sukacita main-main, gaming ya, nah kita itu tidak menghormati Tuhan. Nah ini juga sama khotbahnya dia tahun 1550. Juga intinya sama. Ya, jika kita melewati hari yang telah dikhususkan untuk ibadah itu dengan bermain-main, dengan bersukacita, ada pergi yang ke kebun, dan yang sebagian pergi ke bar, dan sebagainya, yang tidak diragukan lagi pada saat ini banyak orang yang melakukannya. Seperti kita di sini berkumpul di dalam nama Tuhan. Jadi khotbah ini mencerminkan kekecewaan dia terhadap orang Kristen di dalam zaman dia hidup, saudara. Banyak orang hari Sabat justru ini pergi ke bar, main-main, ke ladang, bekerja. Sama seperti kita hari Sabat kita berkumpul di tempat ini. Ya, jadi ini khotbah ini berisi kekecewaan dia terhadap orang-orang Kristen. Ini argumentasi yang kedua, saudara. Argumentasi yang ketiga, saya ingin menunjukkan ketika Calvin memerintah di Jenewa sebagai gembala, dia membentuk satu badan yang namanya konsistori, yang terdiri dari hamba Tuhan dan para penatua, 12 orang, yang bertugas mendisiplin jemaat gereja yang tidak beribadah. Ya, jadi ini mendisiplin jemaat itu macam-macam, masalah pernikahan, masalah perselingkuhan, perzinahan, KDRT, termasuk di dalam ibadah. Semua itu ditangani oleh konsistori ini. Nah, saya tidak mengutipkan, saudara, kasus-kasusnya itu banyak sekali di dalam catatan itu. Orang yang mestinya hari Minggu beribadah, malah ke bar, malah bekerja, itu ditangkap, saudara, didisiplin oleh Calvin. Nah, Scott Mannetz mengatakan, konsistori ini juga mendisiplin orang-orang yang terlibat di dalam ini recreational activities pada hari Minggu. Jelas ini menunjukkan Calvin menolak, saudara, hari Sabat atau Lord's Day bukan tempatnya untuk rekreasional, ya. Yang menganggap itu adalah inappropriate, tidak pantas ya untuk hal-hal rohani seperti berburu, dansa, makan-makan, main tenis, main biliar atau main bowling dan sebagainya. Ya, jadi jelas dari kalimat ini, saudara, Calvin itu bukan penganut continental view. Dia lebih cocok disebut Puritan Sabatarian. Ya, dia sangat ketat di dalam mendisiplin jemaat tentang hari Sabat. Nah, saya akan akhiri dengan Chris Caldwell. Ya, dia mengomentari, saudara, rumors tadi. Ya, itu hanya satu spekulasi, ya, yang dipakai untuk membentuk karakter Calvin, untuk menjatuhkan karakternya Calvin. Pastinya
itu tidak bisa dipakai untuk mendemonstrasikan pandangannya tentang Lord's Day. Karena apa? Karena dia dengan jelas apa yang dia khotbahkan itu bertentangan dengan isu rumor tadi, ya. Nah, ini kita harus meletakkan pada perkataannya Calvin sendiri, bukan kepada urban legend atau hoax yang itu merupakan hanya kebohongan semata-mata. Ya, jadi saudara, itu adalah isu rumors, ya. Calvin bukan penganut seperti itu, tapi lebih kepada sabatarian. Nah, saya akan mengakhiri pembahasan kita malam ini dengan satu perenungan. Saudara, perintah keempat ini nampaknya sepele, ya, ke gereja, ibadah, gitu. Tapi saudara sadar atau tidak, perintah ini yang paling sering dilanggar oleh orang percaya. Kita mungkin tidak membunuh orang, saudara. Tapi kita sering melanggar perintah ini di dalam perjalanan hari atau minggu demi minggu. Misal, menganggap ibadah ini hanya satu kewajiban dan kebiasaan. Kita mungkin ke gereja ya ke gereja, tapi ini kewajiban, ini kebiasaan, ini cuma tradisi, saya orang Kristen, dan sebagainya. Kita tidak ada hati yang melihat, ingin bertemu dengan Tuhan, kita tidak menguduskan hari Sabat ini sebagai satu bagian di dalam hidup kita. Hanya satu kewajiban. Sekarang zaman ini kita hidup di dalam masa pandemi, ini juga menjadi problem bagi kita. Banyak orang sekarang menghindari ibadah on-site, lebih senang menggantinya dengan ibadah online. Tidak usah ke gereja, lihat YouTube aja sama saja, gitu kan? Padahal ya tidak apa-apa. Sekarang sudah keadaan lebih baik, tapi terus menggunakan YouTube. Ya, ini juga satu pelanggaran terhadap perintah ini. Dan yang ketiga, saudara, banyak orang Kristen tidak sadar memakai Lord's Day ini, hari yang dikhususkan ini, menjadi hari untuk hiburan, hari untuk memuaskan kedagingan kita. Ya, pulang gereja, pokoknya foya-foya, senang-senang sampai malam baru pulang. Nah, saudara, saya rasa hukum keempat ini harus kita pelihara baik-baik di dalam hidup kita. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini, PA kita, boleh mengingatkan kembali bahwa hukum keempat ini tetap adalah hukum moral yang berlaku bagi orang percaya sepanjang zaman. Oke, materi saya selesai sampai di sini. Kita masuk di dalam